Salam Ikal Lemhanas. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo selalu mengingatkan tahun 2023 ekonomi dunia akan semakin gelap sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak Februari 2022. Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang dan betul-betul sulit di mana tahun depan akan lebih gelap. Dunia sedang dilanda perfect storm ekonomi, badai krisis yang sempurna karena terjadinya krisis keuangan dan krisis ekonomi sekaligus. Krisis tersebut berupa inflasi tinggi, kontraksi ekonomi menuju resesi, dan situasi geopolitik yang tak pasti. Bagaimana kondisi saat ini secara makro dan dampak apa yang akan dialami Indonesia jika badai sempurna tersebut singgah di negara kita tercinta ini? Kita akan bahas masalah ini bersama dengan Bapak Anding Fajar, SEMA, tenaga profesional bidang ekonomi Lemhanas RI, dan juga anggota Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Terima kasih Pak Anding akan kehadirannya di IKA TV ini. Terima kasih. Bapak, berkali-kali Bapak Presiden selalu mengingatkan ekonomi gelap tahun 2023 ini gelap. Apa ini Pak sebenarnya? Begini ya Bu Ida ya, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu bagi saya itu bukannya sesuatu yang menakut-nakutin. Ya, saya kira ini sesuatu hal yang sangat serius. Kalau tadi disebutkan bahwa ini adalah perfect storm gitu ya, saya mungkin nambahin sedikit. Ini perfect long storm. Lebih parah lagi. Ya, long storm. Jadi jangan diharap bahwa kalau Pak Jokowi mengatakan 2023, kalau saya mengatakan ini bisa panjang, bisa dekadean gitu ya. Mungkin minimal 1 dekade lah, bisa 15 tahun atau apa. Jadi situasi yang gelap, quote-unquote gelap ini sesungguhnya sedang terjadi, bukan nanti akan terjadi itu bukan, tapi ini sesungguhnya sedang terjadi. Tetapi ini akan berekskalasi gitu ya, berekskalasi. Jadi kita harus waspada ke depan ini. Jawabannya hanya satu, bahwa perkuat resiliensi, ketahanan ya di segala bidang gitu ya. Nah, kebetulan saya adalah seorang ekonom, tentunya saya lebih memperhatikan ketahanan di bidang ekonomi gitu ya. Jadi kita boleh dikatakan harus bernapas panjang gitu ya. Jangan hanya memikirkan 2023, tetapi harus memikirkan 10-15 tahun yang depan. Jadi selama ini 40-50 tahun ke belakang kita akan memasuki yang disebut dengan era yang the Great Moderation ya, artinya era yang betul-betul mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia melalui proses globalisasi. Tetapi sekarang ini sedang arahnya terbalik. Ya, terbalik. Bukannya globalisasi, tapi lebih banyak kepada kebalikan dari globalisasi, ya, yang mana tentunya bisa membuat kesejahteraan umat manusia itu justru mundur ke belakang, gitu ya. Nah, saya mengatakan ini ada perfect long storm. Saya mencoba mengidentifikasikan ada 7 ya, yang kira-kira yang akan dihadapi oleh umat manusia. Pertama ada geopolitical insecurity. Ya, kemudian yang kedua adalah ideological conflict, ya. Kemudian yang ketiga, dunia ini bisa decoupling. Decoupling itu artinya mestinya kan menyatu, tetapi justru terpisah menjadi 2 ya, satu blok barat dan satu blok timur ya. Sekarang istilahnya adalah global north versus global south gitu ya itu. Kemudian juga ada energy and food security, scarcity maksud saya. Kemudian existential threat. Yang keenam adalah social polarization, dan yang ketujuh itu adalah
tingginya hutang, rasio hutang terhadap PDB. Nah, ini ketujuh unsur inilah yang kira-kira akan mewakili. Ini harus dijelaskan ini Pak, ya, satu persatu ini Pak, supaya jelas semua. Ya. Yang pertama Bapak, yang begini, yang pertama barangkali saya ingin menyinggung mengenai geopolitical insecurity ya, ketidakamanan dilihat dari kacamata geopolitik itu ya. Nah tadi saya sudah singgung sepintas bahwa dunia ini sekarang kelihatannya terpecah menjadi dua, yaitu global north versus global south. Maaf Pak, ini geopolitik secara keseluruhan sedunia lah, ya, sedunia, dan nanti mungkin ke Indonesia ya, ini Bapak. Ya, betul. Nah, jadi begini, kalau sekarang ini sesungguhnya beberapa dekade ke belakang itu kan kita ini kan situasi geopolitik dunia itu kan unipolar, ya, unipolar world, dunia yang unipolar di mana Amerika memegang hegemoni. Nah, dunia yang unipolar di mana Amerika memegang hegemoni itu, menurut pengamatan saya sudah selesai, sudah berakhir, sudah berakhir. Bisa dikatakan kekuatan Amerika sudah mulai berkurang, Pak? Artinya banyak muncul kekuatan-kekuatan lainnya. Jadi kalau kita ngomong unipolar itu sesungguhnya sudah berakhir. Jadi selain Amerika sendiri juga meredup kekuatannya, juga muncul banyak kekuatan-kekuatan lain. Dengan demikian maka tidak bisa dikatakan dunia itu unipolar lagi, gitu. Ya. Sudah banyak kekuatan-kekuatan lain yang masih di bawahnya Amerika, tetapi mereka strong, gitu ya. Siapa strong, itu, powerful country ya. Seperti pertama China, ya. Tiongkok, yang kedua India, kemudian Rusia, kemudian Eropa dan Jepang, ya gitu ya. Nanti mungkin muncul lagi negara-negara lain, tapi ini negara-negara yang istilahnya itu adalah powerful, strong countries, gitu ya, gitu. Nah, ini jadi kalau saya melihat seperti itu, berarti unipolar world itu sudah selesai. Dunia sedang menuju ke multipolar world, gitu ya, dunia yang multipolar. Hanya masalahnya ini sudah berakhir unipolar, multipolar world itu belum siap, belum mencapai equilibrium, gitu, belum mencapai equilibrium. Jadi masih dalam proses. Nah disinilah karena bisa di dalam proses timbul banyak chaos. Pertarungan-pertarungan itu muncul karena dunia sedang dari transisi unipolar world menuju ke multipolar world. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomong tentunya Amerika sebagai pemegang hegemoni, dia ingin mengembalikan ke unipolar world di mana dia akan memegang hegemoninya. Nah, sedangkan di lain kutub itu ada yang ingin menuju ke multipolar world, gitu ya. Nah, yang di sini yang unipolar world berusaha untuk mempertahankan posisi unipolar world itu tentu Amerika dibantu dengan sekutu-sekutunya yang ini sering disebut sebagai global north. Ya G7 dan sebagainya. Kemudian yang di sini itu yang ingin menjadikan dunia sebagai multipolar world itu dipioniri oleh BRIC, ya, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, begitu. Ya kabarnya saya dengar-dengar bahwa sudah banyak negara-negara yang berminat sekali untuk gabung dengan BRIC, seperti Argentina, Saudi Arabia, kemudian Iran, kalau tidak salah Mesir, Turki juga ingin gabung di dalam Global South ini, begitu. Indonesia tetap pada posisi non-blok. Wait and see ya. Sebetulnya non-blok itu
dalam pengertian bahwa saya tidak pro Amerika, saya tidak pro China gitu ya. Tetapi saya kira kalau kita ambil posisi, bukannya pro atau kontra ya, tapi kita kalau ambil posisi barangkali ya tetap masih non-blok. Misalnya misalnya saja ya, Indonesia mengambil posisi, Indonesia lebih menginginkan dunia menjadi multipolar world misalnya, ya kan? Dan arah ke situ sudah ada, Bapak? Saya tidak rasanya belum terlihat secara nyata, tetapi kedekatan kita dengan negara-negara itu kok kelihatannya juga cukup. Tapi tentunya Indonesia perlu waspada, Pak. Ini dari menjadi multi ini, dari kita pun juga harus waspada karena itu. Kita harus bagaimana ini, Pak? Kita harus apa yang harus kita waspadai dengan situasi seperti ini? Dengan ini kan perubahan dunia. Ya, kalau menurut saya, kalau memang lebih sehat dunia itu multipolar world misalnya, ya bagaimana kita ikut mengantarkan dunia yang dari unipolar menjadi multipolar gitu ya. Jangan terjadi banyak konflik-konflik di tengah ini. Kalau bisa ya prosesnya makin cepat. Ya, kalau enggak nanti berkepanjangan ini tarung terus ya kita pun juga hidupnya tidak bisa tenang gitu. Tapi kalau kita bisa bantu mempercepat proses transisi ini sehingga dunia mencapai equilibrium lah. Apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh multipolar world ini, Pak? Terutama begini, saya lebih banyak dari aspek ekonomi ya, ya geoekonomi lah gitu ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua kan negara-negara Barat itu kan mengadakan suatu konferensi yang disebut dengan Bretton Woods International Conference, disponsori oleh negara-negara Barat terutama Amerika Serikat. Nah pada waktu itu dibentuk dua lembaga yang sangat saya mengatakan sangat dibutuhkan oleh dunia ini, yaitu pertama adalah IMF, International Monetary Fund, yang kedua adalah World Bank begitu. Kemudian muncul di belakang hari nanti akan muncul WTO. Nah kemudian di sini aturan main dalam berinteraksi antar negara di bidang ekonomi itu dibuat ada aturan mainnya lah gitu ya. Dengan demikian tidak saling tumburan policy-policynya itu. Nah, maka dibentuklah 3 institusi itu. Nah, maka terkenal dengan rule based international order. Jadi ada aturan main, ya, tidak bisa seenaknya sendiri gitu ya. Nah, kemudian pencapaian yang sangat fenomenal juga pada waktu Bretton Woods International Conference itu adalah ditetapkannya US dollar itu sebagai global reserve currency. Nah, artinya dolar itu sebagai alat transaksi internasional gitu ya. Nah, kemudian pada waktu itu Amerika juga menjanjikan bahwa kalau dolar sebagai global reserve currency, maka Amerika akan menjaga stabilitas. Dan yang kedua, global reserve currency ini akan menjadi netral gitu ya, tidak akan digunakan untuk alat politik lah pada waktu itu. Nah, tapi sayang belakangan akhir-akhir ini justru dolar itu menjadi digunakan sebagai suatu senjata untuk memukul negara-negara lain gitu ya. Nah, sesungguhnya global rule based international order itu bagus ya. Banyak negara-negara mengikuti aturan main itu sehingga bisa berkembang gitu. Terus berkembang. Banyak negara-negara yang baru merdeka tapi dengan adanya aturan main yang jelas dalam melakukan kegiatan ekonomi, maka
pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya itu maju sekali. Apakah multipolar world ini sudah dibahas juga di G20 kemarin itu, Pak? Begini, jadi sedikit tadi tadi saya mengatakan bahwa rule based international order itu menguntungkan, gitu ya, bagi semua negara. Banyak negara maju, termasuk kita lah, ya. Tetapi di belakang hari ini ada muncul gejala yang tidak sehat, yaitu bukan tidak sehat, artinya begini. Banyak negara-negara maju, sementara negara-negara barat ini mulai tersaingi gitu ya, tersaingi gitu. Coba aja kita lihat ya, muncul kekuatan Jepang, Korea, kemudian Singapura, Hong Kong, Taiwan, belakangan China dan sebagainya. Indonesia juga maju sekali. Begitu. Nah, ini negara-negara yang Global North ini merasa ketinggalan dia. Artinya gapnya itu makin lama makin sempit. Nah, disinilah muncul banyak persoalan jadinya kan. Bahkan banyak yang memperkirakan ini sebentar lagi akan lebih unggul. Dulunya begini kan ya. Nah, gapnya tinggi sekali, besar sekali. Tetapi ini makin lama makin mendekati, bahkan diperkirakan justru Global South ini yang lebih unggul daripada Global. Disinilah mulai muncul komplikasinya. Gitu ya. Contohnya apa itu, Bapak? Tapi nanti kita akan lanjutkan, Bapak. Kita jeda sejenak. Bagaimana Bapak, itu komplikasi apa saja yang akan terjadi dan sedang terjadi ini, Pak? Begini, jadi sesungguhnya yang menjadi persoalan yang paling sentral itu adalah US dollar sebagai global reserve currency gitu ya. Pada waktu itu dijanjikan bahwa dunia itu akan stabil, kemudian juga dolar tidak akan digunakan untuk kepentingan politik dan seterusnya. Tetapi pada waktu tahun 71 Presiden Nixon menyatakan bahwa dolar tidak lagi di-back dengan emas, dilepas sama sekali. Jadi dolar itu menjadi fiat money. Jadi dia bisa mencetak sebanyak mungkin untuk kepentingan ekonomi dalam negerinya. Disinilah mulai timbul komplikasi. Tetapi sekarang yang jadi permasalahan itu adalah dolar ini. Dolar ini Amerika mempunyai keuntungan yang luar biasa besarnya, gitu. Bahkan kalau dia dalam keadaan sulit, Amerika misalnya tahun 70-an, 80-an ya, dia mengalami stagflasi, ya kan. Oleh Bank Sentral, suku bunga dinaikkan menjadi 20%. Ya sudah, banyak negara yang bangkrut semua, terutama Latin Amerika. Pada waktu itu Latin Amerika, Meksiko, Brasil, Argentina, hampir semuanya itu bangkrut semua karena utangnya terlalu gede pada waktu. Karena Amerika masih berpengaruh itunya, Pak ya. Jadi policy dalam negerinya itu ada spillover kepada negara lain, gitu, sehingga negara lain kelimpungan. Seperti sekarang ini kan juga, ya, Amerika menyelamatkan ekonominya dari stagflasi, tetapi dampaknya itu menghantam ke hampir seluruh negara, terutama negara-negara yang miskin. Nah, di sini apalagi kadang-kadang US dollar digunakan untuk menghukum lawan adversary-nya gitu loh ya, sehingga semua negara itu merasa tersandra, kepentingan mereka tersandra oleh Amerika Serikat. Sewaktu-waktu bisa dikenain sanksi. Sudah banyak negara yang kenain sanksi, apalagi Amerika juga dan sekutu-sekutunya mendirikan yang namanya SWIFT ya, itu clearing system ya, untuk settlement pembayaran itu yang kalau tidak salah itu di Brussel ya. Nah, ini kan bisa digunakan untuk kalau Anda bareng macam-macam dengan negara-negara Barat, mereka menggunakan SWIFT bisa mencelakakan
mengeluarkan mereka yang musuhnya itu dari sistem itu, seperti yang terakhir yang terjadi pada Rusia gitu, pada Rusia. Nah, jadi di sini banyak yang tidak puas juga ya Pak. Di bawah ancaman, bukan hanya tidak puas, tetapi di bawah ancaman, di bawah ancaman. Berarti mereka akan Ya, mencoba beralih, gitu, ya, Pak. melepaskan diri. Begitu. Ya, itu berarti dampak pertama adalah akan terjadi multipolar yang tadinya unipolar ini Pak. Ya, betul. Yang pertama, yang kedua tadi mengenai geopolitik ya Pak. Jadi ini kan mengerti ya, kalau ini kan lebih banyak ke geoekonomi ya. Tapi ya, jadi akhirnya kan sebetulnya esensi dari geopolitik itu ya geoekonomi itu sesungguhnya kalau menurut saya ya. Itu yang akhirnya substansi pokoknya itu adalah sesungguhnya adalah geoekonomi ya. Sehingga terjadilah ya macam-macam seperti sekarang ini gitu. Tadi Bapak mengatakan ada 7. Tadi nomor 1 sudah, sekarang yang nomor 2 Bapak. Saya tadi nomor 2 itu adalah ideological conflict ya. Jadi konflik ideologi. Ini saya baca di National Security Strategy-nya Amerika. Di sana ada kalimat ya bahwa demokrasi versus autokrasi itu adalah inti dari keamanan strategi keamanan nasional Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat menempatkan demokrasi versus autokrasi itulah yang menjadi strategi untuk menguasai keamanannya mereka. Nah, di sini mulai masuk ke ideologi kan. Jadi Amerika menganggap dirinya demokrasi, sedangkan beberapa negara lainnya seperti terutama China ya, kemudian Iran ya, Rusia, ya bahkan Saudi Arabia, semua yang tidak menganut demokrasi itu dianggap bertentangan begitu ya Pak. Bukan hanya bertentangan, tapi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat gitu ya. Nah, berarti dengan superpowernya dia bisa atur itu semua. Ya, itu menjadi core dari pertarungan politiknya Amerika gitu. Nah sebaliknya kalau kita lihat katakanlah ambil aja Tiongkok gitu ya, atau Cina itu mereka mengatakan saya ada urusan dengan politik ideologi Anda, silahkan ya kan, ideologi saya adalah autokrasi, Anda mau demokrasi monggo enggak apa-apa, yang penting kita bisa kerjasama, sama-sama punya kepentingannya, itu saja gitu kan. Nah kalau Amerika Serikat jelas, kalau kamu itu autokrasi, tidak menganut demokrasi, kamu itu musuh saya. Kamu akan mengancam keselamatan saya, gitu aja. Nah, saya masih ingat bahwa kalau di ASEAN ini kan tidak menganut seperti itu. Kalau di ASEAN itu kan bukannya menganut demokrasi versus autokrasi, tapi menganut prinsip yang namanya common interest, ya kan? ASEAN 10 negara. Ada negara Islam, ada negara kesultanan, ada negara sosialis, ada negara kerajaan. Monggo silakan, itu urusan Anda deh gitu ya. Tapi kita bisa kerjasama dalam rangka mempromosikan kesejahteraan kita bersama, kan begitu ya. Di ASEAN juga ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, ada Taoisme gitu ya. Begitu banyak bervariasinya, tapi bisa aja kerjasama. Nggak perlu memasalahkan Anda itu siapa, agamanya apa dan lain sebagainya. Ini ternyata kalau ASEAN menganut common interest, bukan common value. Ini kan common value. Ya. Kalau kamu demokrasi berarti teman saya, kalau dia bukan demokrasi ya musuh saya gitu. Nah, kalau ASEAN terutama Indonesia tidak peduli Anda itu mau sistem tata negaranya mau menganut. Tapi kan kita harus selalu mengikuti arahnya itu kemana. Nah ini kan kita juga harus selalu antisipasi. Apapun kita harus antisipasi ini Pak, karena sudah sangat dekat sekali walaupun situasi dan kondisi seperti ini.
Ya memang nanti kita dihadapi oleh dunia yang terbelah-belah gitu. Kalau Anda tidak demokrasi berarti Anda bukan teman saya, Anda musuh saya gitu ya. Nah, dan ini sudah terjadi, Pak. Sedang terjadi. Nah, ini kan tiap tahun kan di Amerika kan ada namanya semacam summit ya. Dia ngundang negara-negara yang dianggap demokrasi. Nah, ya tentunya Saudi Arabia pasti nggak diundang. Cina nggak diundang, Rusia nggak diundang, Singapura juga nggak diundang karena dianggap tidak demokrasi. Indonesia, Pak? Indonesia diundang. Oh, berarti kita sudah menganut demokrasi, Pak. Ya, ukurannya dia gitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga double standar dan sebagainya ya. Sesungguhnya itu kan politik gitu, hanya politik. Nah, jadi kalau kita sudah masuk kepada ideologi, ya pertarungannya jadi kayak dulu lagi, bisa-bisa muncul ke Cold War kan, perang dingin itu kan juga ya. Antara komunisme versus kapitalisme misalnya begitu. Baik Pak, itu memang kita harus waspadai aja saja kan, tapi dampaknya belum terasa sekali ke Indonesia Pak. Ya. Kemudian masih ada yang dampak ketiga ini Pak. Jadi yang ketiga ini globalisasi versus decoupling ya. Kalau dulu kan saya menggunakan istilah siapa Kishore Mahbubani ya, dia mengatakan bahwa 200 negara itu dulu itu masing-masing punya kapal sendiri gitu ya. Tapi sekarang 200 negara itu ada di dalam satu kapal gitu. Ada di dalam 200 negara itu ada di cabin gitu kan. Nah, jadi kalau dulunya 200 negara itu ibaratnya 200 kapal yang nomor 1 goyang ya kapal yang nomor 50 ya nggak ngaruh gitu loh ya, nggak ngaruh. Tapi sekarang kalau semuanya ada di dalam satu kapal, hanya masing-masing tinggal di cabin, kalau ada kebakaran di cabin nomor 5 ya bisa kena semua kan gitu. Nah, jadi apalagi kalau yang 200 negara itu di dalam satu kapal tapi decoupling. Jadi kamu ikut blok sana, saya ikut blok sini. Ini kan jadinya ruwet sekali ya. Kapalnya bisa tenggelam kalau di dalam satu kapal tarung terus gitu ya. Nah, ini decoupling ini bahaya sekali. Nanti misalnya ada sistem komputer yang beda-beda gitu ya. Yang tidak compatible gitu ya. Datanya juga beda ya. Ada yang menganut sistemnya China, ada yang menganut sistemnya Amerika, tidak compatible, jadi payment sistemnya juga beda-beda. Ya bagaimana dunia ini menjadi sangat tidak efisien ya, sangat bahaya dunia yang terbelah-belah sistemnya itu. Menurut saya dunia yang betul-betul tersedat-sedat dan berbahaya begitu. Nah, itu bahayanya kita menjadi satu komunitas kan, satu komunitas itu di dalam satu kapal itu kan. Ya, dalam satu kapal dan sistemnya tapi itu kan di satu kapal itu pasti ada nahkodanya kan Pak? Yes, ya. Nah, jadi ini penting sekali. Nahkodanya ini ada kaptennya lah gitu ya. Ya. Kalau multipolar world harapannya tentunya kaptennya itu PBB gitu ya. Ya kan? IMF, World Bank, ya WHO gitu ya, WTO, ya itu kaptennya lah gitu ya, yang bawa kapal ini jalan ke sana. Kalau unipolar memang ada kaptennya, tetapi sesungguhnya yang mengendalikan kapten itu adalah kabin nomor 1 misalnya begitu ya. Nah, tapi nanti kalau multipolar diharapkan ya betul-betul si pengendali kapal ini supaya tetap melaju ya, itu melaju dengan smooth itu ya mestinya kaptennya adalah United Nations dengan segala apanya itu, dengan institusi-institusi internasionalnya itu gitu ya. Nah, itu tentunya lebih sehat. Menurut Bapak itu lebih sehat ya Pak? Lebih sehat. Artinya Anda tidak bisa ini very powerful nantinya kan, ya rule of the game-nya itu bisa disusun sedemikian rupa sehingga
tidak menguntungkan untuk segelintir negara saja ya, tapi untuk keseluruhannya gitu ya. Ya. Jadi itu memang PBB diharapkan. Dan ini ya. benar-benar pemilihan untuk pimpinan PBB sendiri juga harus supaya kalau itu hanya bisa terjadi kalau memang multipolar world. Ya, kalau unipolar nggak bisa, akhirnya semua ditentukan oleh satu gitu aja. Ya, tapi multipolar world ini belum equilibriumnya belum tercapai gitu ya. Seperti apa masih belum jelas seperti apa. Bisa saja multipolar world itu satu Amerika paling kuat, kemudian diikuti dengan 4 negara lainnya yang cukup kuat sekali, tapi jadi ini nomor 1, tapi kemudian bawahnya ada 4 negara ini yang kuat juga, tapi sehingga yang nomor 1 itu nggak bisa hegemoni gitu ya. Atau bisa aja 1 itu Amerika, 1 lagi adalah Cina, kemudian tambah yang lain-lainnya gitu ya, itu bisa. Berarti dunia sedang mencari bentuk keseimbangan. Equilibriumnya sebenarnya apa belum tahu kita. Iya. Gitu. Baik, masih ada beberapa hal lagi Pak, tapi kita jeda sebentar. Ya, kita masih dalam perbincangan mengenai IKAL Economic Review. Dan topiknya sekarang ini adalah proyeksi risiko krisis ekonomi global 2023 dan antisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional. Dan tadi dampaknya sudah disebutkan ada 3 hal, dan sekarang kita menginjak ke risiko yang keempat. Karena ini adalah tingginya harga-harga pangan ya Pak. Ya. Dan ini kita juga harus bisa mengingatkan kepada masyarakat Pak bahwa kondisi ekonomi saat ini juga akan berimbas pada tingginya harga-harga pangan ini Pak. Gimana? Ya, jadi saya mengatakan saya tidak bicara mengenai harganya dulu, tapi adalah kita akan dihadapi oleh food scarcity, ya. Jadi kelangkaan pangan dan energy scarcity itu. Nah, akibatnya nanti tentunya harganya mahal kan gitu ya. Jadi sini kita bicara scarcity dulu, seperti food scarcity gitu ya. Kelangkaan pangan ini harus kita waspadai. Food scarcity ini sesungguhnya manusia ini sudah berhasil untuk mengatasi food scarcity ya gitu ya. Sekarang boleh katakan kelaparan itu kan sudah tidak pernah dengar lagi gitu ya. Dulu kan di Afrika itu kelaparan karena nggak ada pangan gitu ya. Tetapi kemajuan teknologi itu bisa membuat abundance of penghasilan hasil dari pangan itu melimpah-limpah. Sekarang ini boleh katakan kalau kita ke restoran ya nasinya separuh saja kan gitu ya. Kadang-kadang kalau dikasih nggak habis gitu ya. Jadi, tetapi sekarang ini justru ketakutan lagi mengenai scarcity ini. Ini tidak lepas dari climate change ya, climate change. Perubahan cuaca yang begitu sangat berkaitan dengan sehingga bisa mengakibatkan panen itu menjadi rusak begitu ya. Contohnya katakanlah Pakistan kemarin. Jadi inilah yang sangat dikhawatirkan food scarcity ya. Kemudian juga konflik-konflik yang sedang terjadi, terutama Rusia, Ukraine ya. Nanti mana lagi gitu ya. Ini sehingga mengganggu global supply chain itu akan terganggu begitu. Nah, jadi food ini 2, yaitu pertama adalah mengenai instability dari dunia, yang kedua adalah climate change yang akan banyak mempengaruhi kita harus panen. Harus waspada, hati-hati. Nah, bukan hanya kita, tapi hampir seluruh dunia masing-masing juga sudah sadar bahayanya mengenai kekurangan pangan, sehingga mereka melakukan hoarding. Ya,
nimbun, nggak boleh diekspor gitu ya, nggak boleh diekspor. Nah, bukannya ini dikarenakan juga dengan semakin menyempitnya lahan pertanian di Indonesia? Kalau ngomong seperti itu juga tidak ya. Kalau menurut saya itu teknologi itu kan bisa menghasilkan hasil pertanian yang tahan. Bahkan kita ini nggak pernah, apalagi dulu Afrika itu kan terkenal sekali sampai bayi-bayi itu kurus-kurus semua. Sekarang sudah tidak dengar lagi. Ya kecuali memang kalau ada perang ya gitu ya. Nah jadi hati-hati food ini bisa ada kelangkaan karena perubahan iklim ini. Bahkan Pak Jokowi kan sudah mengatakan ada berapa sekian ratus juta manusia yang akan menghadapi kelangkaan kalau pangan. Kalau dunia sekitar 350 juta. Bahkan nanti potensi mencapai 800 juta menurut karena Pak. Kondisi seperti ini. Ya, kondisi seperti itu. Ini karena memang climate change itu Pak. Terutama ada di climate. Jadi tidak karu-karuan ya. Tidak karu-karuan. Ya contohnya yang paling jelas itu adalah Pakistan kemarin. Ya kan? Itu gagal semua panennya kalau seperti itu. Sepertiga wilayah banjiran semua. Ya ini juga berakibat juga kepada kondisi lingkungan juga kemudian kesehatan juga ini Pak. Ya. Nah ini bagaimana Pak dengan adanya climate change ini dengan penyakit ini Pak? Ya. Jadi tadi ya saya mengatakan bahwa food scarcity ya. Tapi kita juga harus ingat ini juga bisa energy scarcity, energi gitu ya. Sehingga Pak Jokowi kan juga diangkat jadi beberapa kepala negara yang sebagai untuk energi itu. Energy scarcity, food scarcity sama financial risk kan, food. Nah ini memang sekarang kan dunia harus mengarah ke energi terbarukan. Nah ini permasalahannya kan. Energi EBT, energi baru dan terbarukan kan. Ya. Ini kan belum masih dalam proses gitu ya. Ya. Artinya masih kecil sekali, kapasitasnya masih kecil sekali. Sementara investasi di fosil energi ini kurang tinggi sehingga outputnya juga kurang sehingga terjadilah kekurangan. Ditambah lagi juga energi ini juga bagian dari senjata kan untuk menaklukkan lawan kan itu. Sekarang ini boleh dikatakan yang sedang terjadi di Ukraina, Rusia, kemudian dengan Eropa dan sebagainya itu sebetulnya juga minyak itu sebagai senjata untuk memenangkan pertarungan gitu kemudian gas kayak gini yang gas Rusia, Ukraina ini kan macam-macam. Jadi sedangkan yang namanya energi baru dan terbarukan itu masih jauh gitu ya. Ya masih. Bukannya kita juga sudah ada time limitnya Pak? Arah ke sana ada, tetapi lihat aja itu, saya punya angka-angka itu ya yang energi dari matahari, dari kecil sekali, masih kecil sekali. Masih perlu dipacu ini Pak? Iya, masih perlu dipacu. Tetapi sementara kan juga tidak bisa dipacu dengan cepat sekali kan juga tidak bisa. Kalau tidak salah 2030 ini semuanya energi terbarukan sudah sampai masyarakat juga sudah menggunakannya ini Pak. Ya, tetapi ini juga menjadi alat politik ya, hati-hati ya. Apa itu Pak alat politik? Alat politik itu kan ya buktinya begitu Eropa kekurangan energi, takut nanti rakyatnya meninggal karena kedinginan, akhirnya mereka juga mengimpor besar-besaran batu bara. Jadi akhirnya terus bagaimana kalau semua masih mengandalkan energi yang paling kotor yaitu batu bara. Kemudian juga ada pertarungan, misalnya negara-negara maju nanti akan mengenakan carbon tax, gitu kan? Nah ini kan rugi kan Cina sama India karena manufaktur kan ada di sana kan, sehingga mereka nanti akan dikenain pajak. Nah mereka mengatakan loh, yang sudah ngotori di udara sana itu kan kalian negara-negara maju itu dibersihin dulu dong, gitu loh. Ya, jadi sehingga itu yang menjadi
China sama India mengatakan bahwa semenjak revolusi industri itu kan sampai sekarang kan 90% kan ada yang naruh di sana itu. Itu bersihkan dulu, jangan kami yang disuruh. Kami baru pendatang baru, Anda mau mengenakan teks gitu. Ini kan tuh hanya akal-akalan untuk menghambat kemajuan mereka. Nah, jadi inilah pertarungan gitu itu gak gampang ya. Ya, berarti Indonesia juga harus waspada dalam situasi kondisi ini. Bahwa ternyata akhirnya itu hanya menjadi ada politik semua, jadi gak gampang ya. Tapi kita tetap itu mungkin Pak, karena sudah dicanangkan juga. Ya betul. Itu, ya. Kemudian barangkali tadi mengenai, ya saya gunakan istilah existential threat ya. Existential threat itu karena perubahan iklim, ya cuaca dan sebagainya itu muncul bermacam-macam penyakit gitu ya. Jadi kemarin muncul yang namanya pandemi COVID-19, ya COVID-19. Nah banyak ilmuwan yang mengatakan karena rusaknya lingkungan ini, biodiversity ini pada rusak semua, ya ini tentunya nanti akan muncul banyak virus-virus yang jauh lebih berbahaya. Terus pandemi akan muncul lagi, akan muncul lagi. Perkiraan saya mendengarkan penjelasan dari Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura, mengatakan bahwa ancaman salah satu adalah munculnya pandemi yang lebih berbahaya dibandingkan dengan COVID-19. Ini karena rusaknya lingkungan alam itu, ini, Pak, ya lingkungan ini, sehingga men-trigger katanya virus-virus yang sekian juta tahun yang lalu itu hidup lagi gitu katanya. Itu mungkin juga Pak, jadi mungkin, yang sudah beku kemudian karena pemanasan ini kemudian mencair jadi itu, muncul lagi gitu ya. Ini yang banyak yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan yang terakhir, nanti akan muncul yang berbahaya sekali. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat ilmu dan teknologi ini, manusia mampu mengatasi. Iya. Buktinya COVID-19 kita dalam waktu 1-2 tahun sudah menghasilkan vaksin kan, betapa hebatnya gitu ya. Hanya celakanya itu kan mestinya perlu kolaborasi seluruh umat manusia kan, negara gitu. Yang saya tadi mengatakan semuanya sudah dalam satu kapal, ya semua kabin itu harus kerjasama gitu. Jangan malah justru itu begitu Cina menyebarkan vaksin, wah itu diplomasi vaksin gitu ya, wah macam-macam lah gitu ya. Jadi tapi justru harus bisa diantisipasi karena para ilmuwan sudah tahu bahwa dengan mencairnya salju di kutub utara ini bisa mengakibatkan virus, berarti kan sudah bisa Pak. Mungkin ancaman atau kekhawatiran, ketakutan akan terjadinya pandemi yang lebih besar lagi mestinya bisa. Tetapi ini sekarang dunia sedang dalam pertarungan yang sengit ya. Yang unipolar yang memegang hegemoni itu tidak mau kehilangan primacy-nya kan. Sementara ada negara lain yang muncul sebagai persaingan. Ya ini kan menjadi sulit sekali untuk dicarikan jalan tengahnya bagaimana? Ya kan, ini gitu berarti kita harus waspada lagi. Ini bahaya sekali ya. Iya, betul. Pak. Jadi nanti seperti kalau perubahan iklim, cuaca dan sebagainya, kita akan sering mengalami kekeringan, ya. Kita akan mengalami flood, kebanjiran, ya. Macam-macam natural disaster itu banyak sekali yang akan muncul. Iya. Kemudian tiba-tiba sekarang banyak sekali terjadi bencana alam gitu. Ya, itu bencana alam. Ya Pak, kemudian dampak yang keenam ini Pak, social polarization. Pak. Yes, ini sekarang ini dunia ini ketimpangan semakin terasa, ya, ketimpangan semakin terasa. Terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi gitu ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang sudah bisa diambil alih oleh
teknologi, robot, ya, otomasi dan sebagainya. Nanti bayangkan aja pengemudi bus, truk dan sebagainya, nggak ada kerjaan lagi, semua sudah mobil-mobil automation itu ya, yang self drive itu yang bisa tanpa supir ya sudah bisa. Ya. Terus nanti pelayan di restoran-restoran diganti oleh robot. Ya. Ya, lihat aja sekarang pabrik mobil itu semua kan sudah pakai robot semua, nggak ada jumlah manusianya sekian luas itu cuma manusianya cuma 1-2 orang saja, lainnya sudah robot yang kerja semua. Nah ini terus timbul yang namanya disrupsi teknologi ya. Nah terus untuk apa manusia yang begitu banyak itu? Ya, dulu kita mengandalkan tenaga murah gitu ya, tapi sekarang sudah semuanya bisa diganti oleh robot dan artificial intelligence. Bahkan dokter itu juga kalah pintar dibandingkan dengan artificial intelligence. Nanti tidak perlu dokter lagi gitu ya. Apalagi sekarang buruh ya meminta untuk kenaikan gaji juga. Ya kan rewel, jadinya rewel ya. Jadi nantinya terus muncul yang namanya useless human being, manusia yang tidak ada gunanya. Pengangguran berarti Pak? Ya nganggur, terus mau bagaimana? Ratusan juta manusia, ya kalau tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, terus mereka mau dimanakan, ya kan? Oh dulu, ya gampangnya itulah pengemudi, itu mau diapakan, ya kan? Nah ini disinilah terus mulai muncul tension ya, ketegangan sosial. Kalau sudah inequality itu, kesenjangan itu makin tinggi ya, di sanalah muncul social unrest ya, social unrest. Lihat aja seperti di Amerika itu, ya kan? Betapa terbelahnya masyarakat itu, ya, yang menguasai teknologi itu pendapatannya menjadi berlipat-lipat, sementara sebagian besar penduduknya itu justru tidak ada kenaikan kesejahteraan sama sekali. Itulah yang memicu sering terjadinya violence yang terjadi di negara maju ya, begitu ya. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya ini Pak, debt trap. Sebetulnya ceritanya panjang, tapi singkatnya begini aja, bahwa hutang dulu itu tidak sebesar sekarang. Dulu itu sekitar 200% dibanding dengan PDB itu 200%. Sekarang sudah 400%-an. Begitu. Semua itu mengandalkan utang sekarang. Nah, jadi debt trap ini kalau utang yang sudah terlalu besar itu begitu terjadi ancaman stagflasi seperti Amerika sekarang ini, naikkan suku bunga. Kalau suku bunga naik, katakanlah seperti tahun 70-an, Amerika naikkan suku bunga menjadi 20%. Itu utang tuh jadinya nggak bisa bayar semua, ya kena debt trap. Nah, ini bahaya sekali karena utangnya terlalu gede. Begitu ada squeeze dari bank sentral negara-negara maju, termasuk juga hampir semua negara men-squeeze likuiditas dengan naikkan suku bunga, ya utang itu macet semua. Ya, jadi zombie, jadi utangnya rumah tangga, utangnya perusahaan-perusahaan, student loan. Dan ini yang sudah disampaikan Bapak Presiden. Yang mengantre untuk masuk ke IMF. Untuk IMF itu sudah 28. Yang sudah masuk itu kalau tidak salah 28 negara. Yang antri masih ada 35-an. Nah kalau itu karena perfect storm, kalau saya perfect long storm, nah ini mau berapa ya yang masuk ke ICU, ini akan makin banyak lagi. Jadi kejadian ini memang tidak tiba-tiba kan Pak? Atau hanya dimulai dari pandemi ini? Oh tidak. Sebetulnya pertarungan antara Cina sama Amerika itu kan sudah berlangsung jauh sebelum pandemi kan. Karena Amerika takut kehilangan primacy, takut kehilangan hegemoni, maka berusaha untuk menciptakan trade war,
technology war, financial war, dan macam-macam. Bahkan yang terakhir adalah ideological war gitu ya. Nah ini memang berat sekali, ya. Di mana tantangannya begitu besar mengenai climate change, atau dua negara ini yang mestinya bisa kerjasama untuk mengatasi ancaman umat manusia, tapi justru dua negara ini sedang tarung dan akan habis-habisan tarungnya kan gitu ya. Bisa perang dunia lagi dong Pak? Kalau ada yang salah kalkulasi bisa saja. Oh. Ya, kalau jelas bahwa semua tahu bahwa kalau perang ya sama-sama musnahnya ya. Tapi sehingga tidak jadi perang. Oh ya benar, tetapi kalau salah kalkulasi lah itu yang bahaya sekali. Duluan perang dunia pertama itu kan juga salah kalkulasi kan. Gitu. Baik. Ya kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Masih dalam IKA Economic Review dan masih dengan Bapak Andeng Fajar. Pak Andeng, ini tadi sudah disebutkan 7 dari shock ya, dampak dari segala ini yang kita harus waspadai. Nah ini resikonya apa kalau 7 ini terjadi Pak? Oke, jadi begini ya, yang kita tadi bahas itu saya sebutkan sebagai shock ya. Nah kita harus sadari bahwa shock yang tadi 7 itu sifatnya bukan transitory. Transitory itu ya itu hanya sementara, ya. Itu adalah structural, ada masalah struktural. Ya. Jadi ini adalah structural shock. Ya, kemudian yang kedua kita harus ingat bahwa 7 shock tadi itu bukannya masing-masing berdiri sendiri, enggak. Ini saling apa? Saling terkait, interconnected gitu ya. Dan bahayanya adalah reinforce. Tadi mengenai climate change dengan food scarcity kan ingat ya. Kemudian dengan apa global geopolitical insecurity itu semuanya itu intervene gitu ya, saling memperkuat gitu. Bukannya masing-masing stand alone berdiri sendiri tidak, tapi ini saling terkait gitu, saling mereinforce. Resikonya pun juga besar jadi besar, untuk mencari solusinya pun juga. Jadi menjadi kompleks sekali. Nah, apalagi sifatnya struktural ya. Kalau transitory didiemin aja nanti dia lewat sendiri kan gitu kan ya. Ya kalau misalnya gagal panen ya tahun depan kan cuaca bagus lagi ya panen lagi kan gitu kan. Tapi kalau structural itu harus ada penanganannya lebih dalam. Nah, kemudian kalau ini sifatnya structural, kemudian interconnected ya, reinforce, ada kemungkinan ekonomi dunia itu akan crash gitu ya, crash. Crash itu collapse gitu ya, collapse. Seperti pada waktu tahun 20-an sampai tahun 1933 itu yang disebut dengan the Great Depression gitu ya. Depresi akbar pada waktu itu. Itu luar biasa sengsaranya umat manusia. Ini bisa terjadi. Ya. Nah, jadi jangan dianggap enteng, ya ini hanya transitory, nanti sudah lewat. Nah, ini bahaya sekali. Jadi apa yang diingatkan oleh Pak Jokowi itu bukan menakut-nakutin, tetapi ini sedang terjadi sesungguhnya. Cuman eskalasi di pergerakan akan terjadi ke depan ini. Nah, jadi kita kemungkinan ekonomi dunia ini akan crash, ya. Ya nanti bagaimana saya nggak tahu. Orang nggak tahu end game-nya seperti apa, orang-orang juga belum tahu gitu ya. Economic crash, tapi tidak dibarengi dengan war kan Pak, perang dengan. Bisa saja, bisa saja ya, bisa saja. Saya selalu mengatakan perang hanya bisa terjadi kalau itu adalah salah kalkulasi aja, salah kalkulasi. Karena ini kan sekarang ini kan sama-sama punya nuklir ya. Kalau perang sama-sama musnahnya gitu ya. Ya betul. Tetapi kalau
salah perhitungan, bisa saja ternyata kayak Perang Dunia Pertama itu hanya masalah sepele aja sehingga terjadi Perang Dunia Pertama begitu. Kalau ini struktural, jadi sudah menyeluruh dan. Nah, kalau transitory itu gini ya, seperti, aduh ini gagal panen, oh ya karena musim kemarau yang berkepanjangan. Tadi tahun depan kan normal lagi, gitu, normal lagi. Jadi nggak usah diapa-apain, nanti dia juga akan pulih sebagaimana. Tapi kalau struktural tuh lain. Ibaratnya begini, ibaratnya kalau saya ini kencing manis gitu ya, misalnya, nah itu struktural kan gitu ya. Ya saya harus betul-betul merubah pola hidup saya gitu loh ya. Gitu. Tidak terus kencing manis gitu ya, diabetes gitu terus ya diantem pakai insulin. Rasa sudah enak. Bukan seperti itu, tapi betul-betul tidak boleh merokok, ya, makannya harus dikontrol, tiap hari harus olahraga, itu sebenarnya struktural, jadinya seperti itu. Saya tadi awali dengan cuma satu kok, ya, perkuat ketahanan ekonomi, gitu ya, ketahanan ekonomi itu mudah diucapkan, tapi ya tidak mudah untuk dilakukan. Memang kan, ekonomi nasional kita ini sudah bisa dikatakan lebih baik dari negara-negara lain. Jauh lebih bagus. Tetapi kalau kekuatannya itu ya Pak harus mempertahankan kuat-kuatnya Anda, kemudian linstranya seperti ini, ya, ditambah lagi kita sendiri ribut terus misalnya, wah ya sudah, ya, semakin sulit. Situasinya semakin sulit. Jadi itu yang harus diwaspadai juga. Ya seperti apa yang terjadi di Sri Lanka gitu ya. Ya. Begitu sudah kejadian, mereka ekonominya kolaps, ya muncul keributan di dalam negeri, semakin memperparah, semakin sulit untuk mengatasinya gitu. Jadi kalau menurut saya ya di sini mulai diuji bagaimana karakter bangsa ini gitu ya. Mestinya kalau dalam keadaan begini kita bersatu. Social cohesiveness itu harus kita perkuat gitu ya, social solidarity, dan tidak bisa hanya Anda mengandalkan kebijakan ekonomi ya. Kebijakan ekonomi juga ada batasnya, tapi lebih hebat lagi kalau kita ada social solidarity ya. Baik Bapak, ini kan tadi sudah dijelaskan semua saling keterkaitan, di mana ini adalah penjelasan mengenai situasi dan kondisi secara global, secara makronya, bahwa ada 7 shock yang harus kita perhatikan karena itu akan memunculkan suatu resiko yang sangat besar. Nah ini di mana kita semua diingatkan bahwa kita semua harus bersatu, kita semua juga harus mempertinggi ketahanan nasionalnya, dan memang situasi ekonomi kita termasuk bagus di antara negara-negara yang lain, tetapi kekuatan itu harus kita dukung terus sehingga ekonomi kita dapat berjalan dan kita tidak perlu kolaps yang seperti Bapak sampaikan tadi, karena itu ancaman. Iya, Bapak, apakah ada pesan yang untuk masyarakat kita, Bapak, dengan situasi yang tahun 2023 ini yang belum menentu? Ya, kembali lagi, kalau saya di saat seperti ini sesungguhnya kemandirian itu sedang diuji, gitu ya. Kemandirian kita ini sedang diuji. Kemandirian itu jangan ditafsirkan sebagai apa-apa mau kita selesaikan sendiri, tidak bisa ya. Kita harus bisa kerjasama dengan negara-negara lain, kita harus bisa kerja keras, kita harus bisa menghemat, kita sebagainya itu ya. Jadi kemandirian itu kok jadi kunci gitu. Jadi self reliance gitu ya, bukannya self sufficient tapi self reliant. Harus punya kepercayaan pada diri sendiri gitu. Ya mungkin itu aja Pak. Ya demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bapak Anding Fajar mengenai situasi dan kondisi secara global ekonomi, di mana Bapak Presiden berkali-kali mengingatkan kepada kita semua akan ekonomi gelap dan kemudian adanya perfect storm ekonomi. Dan perfect long storm.
justru sekarang bukan perfect storm tapi perfect long storm. Nah itu yang harus kita waspadai bersama. Sehingga mari kita sebagai masyarakat Indonesia yang kita cinta Indonesia, kita bersatu, kita bahu-membahu, janganlah kita ribut di dalam, apalagi kita akan menghadapi tahun politik 2024, kita tetap satu. Karena situasi secara global ini sungguh-sungguh harus berbahaya dan harus kita hadapi bersama. Ya. Terima kasih dan salam Ika Lemhanas.